kita akan membahas sesuatu yang agak mistis nih, tentang benda-benda yang disukai jin. Dalam berbagai kepercayaan dan tradisi, jin diyakini memiliki kesukaan terhadap benda-benda tertentu. Meskipun sering dianggap mitos atau simbolis, pemahaman tentang hal ini bisa membantu kita untuk lebih berhati-hati, ya kan? Gue sendiri sih sebenarnya penasaran, seberapa jauh sih kebenaran dari mitos-mitos ini. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita bahas satu persatu. Siap-siap merinding, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pernah denger kan kalau jin suka nongkrong di tempat kotor? Gue yakin lo semua juga pernah denger deh. Mitosnya, jin itu senang dengan tempat-tempat yang kotor dan tidak terawat, kayak tumpukan sampah, gudang berdebu, atau kamar mandi yang jarang dibersihkan. Katanya sih, tempat-tempat kayak gitu dianggap najis dan disukai jin. Gue jadi inget dulu waktu gue masih kecil, nyokap gue sering banget ngomel-ngomel kalau kamar gue berantakan. Katanya, nanti disamperin jin. Gara-gara itu, gue jadi rajin bersih-bersih deh. Nah, kalau yang satu ini gue juga sering denger. Katanya nih, jin itu suka banget sama benda-benda tajam kayak pisau, gunting, jarum, dan lain-lain. Mungkin karena benda-benda ini sering dipakai dalam ritual-ritual tertentu kali ya? Dan konon katanya, jin bisa menggunakan benda-benda tajam ini untuk melukai manusia. Serem banget kan? Makanya, kalau naruh benda tajam jangan sembarangan guys. Simpen di tempat yang aman, biar nggak jadi sasaran empuk jin-jin iseng. Oke, yang satu ini nih yang paling sering dibahas di film-film horor. Benda-benda berunsur mistis kayak patung, boneka, cermin antik, keris, batu akik, dan lain-lain. Katanya sih, benda-benda ini bisa jadi tempat tinggal jin, terutama kalau dibiarkan di lokasi tertentu tanpa tujuan yang jelas. Gue jadi inget dulu pernah nginep di rumah temen gue, terus di kamarnya ada boneka porselen yang gede banget. Sumpah, gue merinding abis ngeliat bonekanya. Rasanya kayak ditatap terus gitu. Mungkin cuma perasaan gue aja kali ya? Atau jangan-jangan? Chapter 4. Nah, selain benda-benda berunsur mistis, ternyata jin juga suka sama benda-benda yang punya energi negatif loh. Misalnya, barang-barang yang pernah dipakai dalam ritual sihir, persembahan, atau pemujaan. Katanya, benda-benda ini bisa menarik perhatian jin yang punya niat buruk. Makanya, kalau nemuin benda-benda kayak gini di tempat-tempat yang gak lazim, mending jangan disentuh deh. Biar aman, mending laporin aja ke yang lebih ahli. Chapter 5. Wewangian tertentu. Percaya atau enggak, ternyata jin juga punya selera wangi-wangian loh. Tapi, bukan parfum mahal kayak yang kita pakai ya. Katanya, jin suka banget sama wangian dari kemenyan. Mungkin karena wangi kemenyan itu identik dengan hal-hal mistis kali ya. Gue jadi inget dulu waktu kecil, pernah diajakin bokap gue ke rumah dukun. Nah, di sana wanginya kemenyan banget. Sampai sekarang, gue masih inget banget wanginya. Chapter 6. Tempat dan benda tak terpakai. Selain tempat kotor, jin juga suka nongkrong di tempat-tempat dan benda-benda yang udah nggak kepake loh. Misalnya, rumah kosong, pohon besar, perabotan tua, atau baju-baju bekas. Katanya sih, tempat-tempat kayak gitu sepi dan jarang dikunjungi manusia. Makanya jin jadi betah deh tinggal di sana. Gue jadi inget waktu SMP dulu, sekolah gue punya gudang tua yang udah lama banget nggak kepake. Katanya sih, gudang itu angker banget dan banyak hantunya. Chapter 7. Tempat persembunyian. Terakhir, jin juga suka banget sama tempat-tempat persembunyian yang gelap dan lembab, kayak sumur tua, goa, atau hutan belantara. Pokoknya tempat-tempat yang jarang dijamah manusia deh. Katanya sih, jin merasa lebih aman dan nyaman tinggal di tempat-tempat kayak gitu. Gue jadi inget waktu kecil dulu, pernah dilarang main di dekat sumur tua sama nenek gue. Katanya, nanti gue diculik wewe gombel. Serem banget kan? Outro. So, mitos atau fakta? Itu dia guys, beberapa benda yang dipercaya disukai jin. Tapi ingat ya, semua itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Gimana pun juga, kita harus selalu berpikiran positif, dan gak boleh percaya sama hal-hal yang berbau mistis. Pemahaman tentang benda-benda yang disukai jin dapat membantu Anda menghindari gangguan atau menjaga lingkungan agar tetap positif dan harmonis. Tetaplah mengutamakan logika dan keimanan dalam menghadapi hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, buat jaga-jaga, mending kita selalu jaga kebersihan rumah,
baca doa sebelum tidur, dan hindari menyimpan benda-benda yang gak jelas asal-usulnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video.